Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fia Manila dengan NPM 2413031097 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat, yaitu tentang dasar-dasar ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam dasar-dasar ekonomi yang saya ketahui. Di sini ada 9 macam dasar-dasar ekonomi. Yang pertama yaitu ada pengantar ekonomi, yang kedua ada kegiatan ekonomi, yang ketiga ada sistem ekonomi, yang keempat ada permintaan dan penawaran, yang kelima ada harga dan elastisitas, yang keenam ada uang dan perbankan, yang ketujuh ada inflasi dan deflasi, yang ke-8 ada kebijakan ekonomi, dan yang terakhir ada perdagangan internasional. Di sini saya akan menjelaskan dari pengantar ekonomi dulu. Apa sih pengantar ekonomi itu? Pengantar ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas. Tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa. Faktor produksinya yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Distribusi yaitu proses penyaluran barang dan jasa kepada konsumen. Sedangkan konsumsi, penggunaan barang dan jasa oleh individu atau masyarakat. Dan yang ketiga, ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 4 macam, yaitu ekonomi tradisional, ekonomi terencana atau komando, yang ketiga ekonomi pasar, dan yang keempat ekonomi campuran. Pertama yaitu ada ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan cara-cara yang telah ada sejak lama. Dalam sistem ini, produksi dan distribusi barang dilakukan berdasarkan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, masyarakat petani yang mengandalkan pertanian subsisten, di mana mereka menanam untuk kebutuhan sendiri dan sedikit untuk dijual. Yang kedua, ekonomi pasar adalah sistem di mana keputusan mengenai produksi dan konsumsi barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar bebas. Dalam sistem ini, harga ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan pemerintah. Contohnya, ekonomi kapitalis di negara-negara maju, di mana perusahaan swasta beroperasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan elemen-elemen di ekonomi pasar dan ekonomi terencana atau komando. Dalam sistem ini, baik sektor swasta maupun sektor publik berperan dalam perekonomian. Contohnya, banyak negara modern seperti Indonesia yang memiliki sektor swasta yang berkembang pesat namun juga memiliki intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi dan penyediaan layanan publik. Dan yang keempat, ada permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah semakin tinggi harga, semakin sedikit kuantitas yang diminta. Sedangkan hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak kuantitas yang ditawarkan. Dan yang ketiga, keseimbangan pasar. Titik di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Yang kelima, ada harga dan elastisitas. Harga dan elastisitas, harga pasar, harga yang berlaku di pasar berdasarkan interaksi antara permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan, responsivitas jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran, responsivitas jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Yang keenam yaitu uang dan perbankan. Ada yang tahu nggak sih fungsi uang tuh apa saja? Jadi fungsi uang itu ada beberapa, yaitu yang pertama alat penukaran. Uang berfungsi sebagai media untuk melakukan transaksi. Dengan adanya uang, pertukaran barang dan jasa menjadi lebih mudah dibandingkan dengan sistem barter, di mana barang harus ditukar secara langsung. Yang kedua, ada satuan hitungan. Uang menyediakan ukuran standar untuk menilai nilai barang dan jasa. Ini memudahkan perbandingan harga dan membantu konsumen serta produsen dalam membuat keputusan ekonomi. Yang ketiga, ada penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan. Fungsi ini memungkinkan individu untuk menabung, sehingga mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan di kemudian hari. Yang keempat, alat pembayaran yang sah. Uang diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk utang. Ini berarti bahwa uang dapat digunakan untuk membayar kewajiban finansial seperti pinjaman atau tagihan. Saja sih jenis-jenis uang. Jenis uang yaitu ada dua, yaitu jenis uang kartal dan uang giral.
Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank sentral suatu negara yang memiliki bentuk fisik seperti koin dan uang kertas. Ciri-cirinya yaitu berbentuk fisik. Uang kar tersedia dalam bentuk koin atau logam dan uang kertas. Diterbitkan oleh bank sentral, nilai nominal, dan alat pembayaran sah. Uang giral. Uang giral adalah uang yang tidak berbentuk fisik, melainkan berupa saldo yang ada di rekening bank. Uang giral dapat digunakan untuk melakukan transaksi melalui berbagai cara seperti cek, transfer bank, atau kartu debit. Ciri-cirinya itu tidak berbentuk fisik. Dan yang kedua, transaksi melalui bank. Ketiga, mudah diakses. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk pembayaran. Yang ketujuh, ada inflasi dan deflasi. Inflasi yaitu kenaikan umum harga barang dan jasa. Penyebabnya yaitu permintaan yang berlebihan dan biaya produksi yang semakin meningkat. Deflasi yaitu penurunan umum harga barang dan jasa. Dampak negatifnya dapat menurunnya daya beli masyarakat. Dan yang kedelapan, ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yaitu terbagi menjadi dua macam, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yaitu pengaturan pengeluaran dan pendapatan negara melalui anggaran, sedangkan kebijakan moneter yaitu pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, ada perdagangan internasional. Apa sih manfaat perdagangan internasional? Manfaatnya yaitu memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri, meningkatkan efisiensi. Neraca perdagangan yaitu selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.